Kenapa negara aku tak diajak main di pusingan keempat Piala Dunia? Media Malaysia dan Vietnam kompak memuji timnas Indonesia. Indonesia buka peluang lebar ke Piala Dunia 2026. Mimpi Cina hancur karena kesalahan kecil. Timnas Indonesia masih lagi ada peluang untuk layak ke Piala Dunia. Jaringan penalti oleh Romania dah cukup untuk memberi kemenangan kepada timnas Indonesia. Main seperti Marcelino Ferdinand, Martin Paes tak dapat bermain pada perlawanan malam tadi. Sejujurnya perlawanan malam tadi saya nampak ada sedikit improvement daripada timnas Indonesia. Pasukan Indonesia masih lagi ada peluang untuk mara ke peringkat seterusnya asalkan diorang habiskan dalam 4 pasukan terbaik. Di pendapat korang, adakah timnas Indonesia mampu meraih kemenangan melawan Jepun nanti? Kenapa ramai fan Indonesia bangga kalahkan China? Selepas 38 tahun, Indonesia telah kalahkan China buat kali pertama. Sebelum ini, Indonesia dan juga China bertemu banyak kali tetapi keputusan seri dan juga kalah. And bukan itu saja, buat kali pertama, Indonesia layak ke putaran yang keempat kualifikasi Piala Dunia. Putaran yang keempat kualifikasi Piala Dunia bukan mudah bagi Indonesia, tetapi saya yakin Indonesia boleh pergi ke Piala Dunia. Jujurnya, kalau timnas Indonesia dapat layak ke Piala Dunia, negara-negara ASEAN yang lain memang tentu rasa happy and mereka boleh mencontohi jejak langkah timnas Indonesia. Prospek and tahniah kepada timnas Indonesia. Saya harap timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Sejarah baru ditorehkan oleh tim nasional Indonesia di pentas sepak bola Asia Tenggara. Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, tim Garuda berhasil melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya oleh tim ASEAN manapun selain Thailand. Kemenangan dramatis 1-0 atas Tiongkok di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, menjadi momen bersejarah yang menggetarkan dunia maya dan dunia nyata. Gol tunggal dicetak oleh Ular Romeni pada menit ke-45, menjadi penentu dalam laga syarat tensi tersebut. Selain memberi 3 poin penting, gol ini juga membuka gerbang sejarah bagi sepak bola Indonesia, yang selama puluhan tahun terpinggirkan dalam persaingan elit Asia. Dalam laga yang disaksikan puluhan ribu supporter fanatik di SUGBK, Indonesia tampil luar biasa. Anak asuh Patrick Kluivert menunjukkan mental juara, organisasi permainan yang rapi, dan strategi menyerang yang disiplin. Lini belakang tampil solid, lini tengah kreatif, dan lini depan tajam. Semua elemen berpadu sempurna dalam satu malam yang akan dikenang selamanya. Tak butuh waktu lama, keberhasilan Indonesia ini langsung menjadi perbincangan hangat di kawasan Asia Tenggara, terutama di Malaysia. Di berbagai platform media sosial, banyak warganet Malaysia yang mengungkapkan rasa iri dan kecewa. Rivalitas panjang antara Indonesia dan Malaysia di kancah sepak bola membuat capaian Garuda kali ini terasa menyakitkan bagi sebagian fans Harimau Malaya. Mereka kini satu level dengan tim-tim besar Asia. Kita tertinggal jauh, tulis seorang supporter Malaysia di Twitter. Komentar serupa membanjiri lini massa, menunjukkan betapa emosionalnya reaksi atas keberhasilan Indonesia. Namun tidak sedikit pula yang mengapresiasi. Media Malaysia seperti News TR bahkan secara terbuka memberi penghormatan kepada Indonesia. Dalam artikel berjudul, Harimau Malaya harus memberi hormat kepada Garuda, media itu menyebut Indonesia sebagai inspirasi bagi negara-negara Asia Tenggara. Para penggemar sepak bola Malaysia hanya bisa menyaksikan dengan rasa iri saat negara tetangga Indonesia semakin dekat dengan impian mereka untuk tampil di Piala Dunia, tulis News TR dalam laporan eksklusifnya. Kemenangan atas Tiongkok membawa Indonesia menempati posisi keempat di klasemen grup C dengan 12 poin. Meskipun masih menyisakan satu pertandingan melawan raksasa Asia, Jepang, pasukan Kluivert telah memastikan satu tempat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Indonesia mampu menang atas Jepang dan Arab Saudi gagal menang dari Australia, maka timnas Indonesia berpeluang naik ke posisi ketiga. Bahkan jika hanya meraih hasil imbang, tim Garuda masih bisa naik ke posisi 3, asalkan Arab Saudi kalah dengan skor besar hingga selisih gol memihak Indonesia. Dengan sistem baru FIFA, lolos ke putaran keempat berarti Indonesia kini tinggal satu langkah lagi menuju Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Jika berhasil menjadi juara grup pada putaran keempat, maka tiket ke putaran final akan berada dalam genggaman. Ini adalah peluang nyata pertama Indonesia sejak terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1938, saat masih bernama Hindia Belanda. Kesuksesan ini tidak datang secara tiba-tiba.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia melakukan reformasi menyeluruh di berbagai lini sepak bola nasional. Mulai dari perbaikan kompetisi domestik, pembinaan usia muda, hingga program naturalisasi pemain keturunan yang kini menjadi tulang punggung timnas. Kombinasi antara bakat lokal dan kekuatan diaspora menghasilkan skuad yang kuat secara teknik, taktik, dan mental. Beberapa analis sepak bola Malaysia pun mengakui keberhasilan Indonesia sebagai buah dari konsistensi pembangunan. Mereka menyebut langkah Indonesia sebagai peta jalan menuju sepak bola modern yang harus dicontoh. Tak hanya media sosial dan supporter, media arus utama Malaysia juga ikut bersuara. Berita Harian, salah satu surat kabar terbesar di negeri jiran itu, menurunkan ulasan mendalam dengan judul "Indonesia Nyalakan Mimpi ke Piala Dunia". Mimpi Tiongkok untuk mencapai Piala Dunia untuk kedua kalinya hancur ketika mereka kalah 0-1 dari timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Ular Romeni mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan itu, tulis Berita Harian dalam laporannya. Media tersebut juga menyinggung gagalnya ambisi Presiden Tiongkok yang berharap negaranya tampil di Piala Dunia 2026. Sebaliknya, justru Indonesia yang kini memiliki peluang lebih nyata. Keberhasilan Indonesia ini juga membawa efek domino bagi sepak bola Asia Tenggara. Banyak pihak menyebut pencapaian Garuda sebagai awal kebangkitan sepak bola ASEAN, yang selama ini sering dipandang sebelah mata di Asia. Analis dari Asia Football Confederation, AFC, menyebut pencapaian Indonesia sebagai momentum penting yang dapat membuka mata dunia terhadap potensi ASEAN dalam sepak bola. Tak hanya itu, FIFA juga memberi apresiasi lewat akun media sosial resminya, menampilkan cuplikan gol Romeni dan koreografi megah di SUGBK. Malam kemenangan di GBK menjadi pesta rakyat. Kembang api, koreografi supporter, nyanyian penuh semangat, dan air mata bahagia mewarnai euforia. Presiden, tokoh nasional, dan selebritas turut mengucapkan selamat lewat berbagai platform. Indonesia tak hanya menang di lapangan, tapi juga di hati rakyatnya. Kini, harapan bangsa bertumpu pada langkah selanjutnya di putaran keempat. Apapun hasil akhirnya nanti, sejarah sudah ditorehkan. Indonesia telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, mimpi bisa menjadi kenyataan.